Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir suratul A'raf. Insyaallah malam ini kita akan mengkaji ayat yang ke-18 sampai 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala akhruj minha mad'uman madhura. Allah berfirman di hadapan iblis, keluarlah engkau dari surga dalam keadaan tercela dan dalam keadaan jauh dari rahmatku. Laman tabi'aka minhum, sungguh siapa saja yang mengikutimu dari Bani Adam, la'amla'anna jahannama minkum ajma'in, sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dari kalian semuanya. Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah, ay qala Allah li iblis lamma qala ma qala ukhruj minha khuruja sigharin wahtikar ala khuruja ikramin bal mad'uma ay madmuma madkhura ay mub'ada anillah wa an rahmatihi wa an kulli khair. La amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Wa hadha qasamun minhu ta'ala anna an-nara darul usati ala budda ayyamla'aha min iblis wa atba'ihi minal jinni wal insi. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis ketika iblis berkata apa yang ia katakan, yakni berusaha menyesatkan Bani Adam. Keluarlah engkau dari surga dengan penuh kerendahan, bukan keluar secara mulia dan terhormat, tetapi secara tercela dan dijauhkan dari Allah dan rahmatnya dan dijauhkan dari segala kebaikan. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam denganmu dan orang yang mengikutimu dari Bani Adam semuanya. Ini merupakan sumpah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa neraka adalah negeri orang-orang yang durhaka. Pasti Allah akan memenuhi neraka itu dari iblis dan pengikutnya, baik dari golongan jin maupun manusia.
Ayat berikutnya. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Fakula min haitsu syi'tuma, makanlah apa saja yang kalian sukai. Wala taqraba hadhihi syajarah, dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minadz zalimin, yang menyebabkan kalian berdua menjadi orang yang zalim. Ayat berikutnya yang ke-20. Fawaswasa lahumas syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Maka syaitan membisik-bisiki Nabi Adam dan istrinya agar membuka aurat mereka. Wa qala ma nahaquma rabbukuma an hadhihi syajarah. Dan iblis atau syaitan berkata, tidaklah Rabb kalian melarang kalian berdua dari pohon ini, illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin, kecuali agar kalian tidak menjadi malaikat atau menjadi orang yang kekal di sini. Ayat berikutnya yang ke-21. Wa qasamahuma, syaitan bersumpah di hadapan Nabi Adam dan istrinya. Inni lakuma laminan nasihin, sesungguhnya aku betul-betul memberi nasihat yang baik untuk kalian berdua. Ayat berikutnya yang ke-22. Fadallahuma bighurur, syaitan menunjukkan Nabi Adam dan istrinya dengan sesuatu yang menipu. Falamma dhaqa syajarah, maka ketika kedua orang itu Adam dan istrinya mencicipi pohon tersebut, badat lahuma sawatuhuma, maka terbukalah aurat keduanya. Wa tafiqa yaghsifani alaihima min waraqil jannah, maka Nabi Adam dan istrinya mulai menutupi tubuhnya dan auratnya dengan daun-daun surga. Wa nadahuma rabbuhuma, maka Allah Rabb mereka menyeru, alam anhaquma antil qumas syajarah, bukankah aku telah melarang kalian berdua jangan sekali-kali mendekati pohon itu. Wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian berdua, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ayat berikutnya yang ke-23. Qala, Nabi Adam dan istrinya kemudian sadar dan berkata, Rabbana dhalamna anfusana, ya Allah Rabb kami telah mendolimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mau mengampuni kami dan tidak mau memberi rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan menjadi orang yang rugi. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah, thumma hadzar Adam syarrahu wa fitnatahu
Faqala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Adam akan kejahatan setan dan fitnahnya. Kemudian Allah berfirman mulai dari ayat yang ke-19 sampai 23 yang artinya amarwahu ta'ala Adam wa zawjatahu Hawa allati an'ama Allahu biha alaihi liyaskuna ilaiha ayyakula minal jannati haitsu syaa wa yatamatta'a fiha bima arada illa annahu ayyana lahuma syajarah wa nahahuma an akliha wallahu a'lamu ma hiya wa laysa fi ta'yiniha faidah lana wa harrama alaihima aklaha bidalili qawlihi fatakuna minadh dhalimin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam dan istrinya yang bernama Hawa yang mana Hawa ini merupakan nikmat Allah untuk Nabi Adam agar Adam lebih tenang di samping Hawa. Silakan kalian makan dari surga apa saja yang kalian suka. Silakan kalian berdua bersenang-senang di dalam surga apa saja yang kalian inginkan. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menunjuk sebuah pohon agar tidak mereka dekati. Allah melarang keduanya memakan pohon itu. Dan Allah lebih tahu pohon apa itu. Dan untuk menentukan pohon apa itu tidak ada faedahnya bagi kita. Yang penting Allah mengharamkan Adam dan istrinya memakan pohon tersebut. Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian makan maka kalian berdua termasuk orang-orang yang zalim. Falam yazala mumtathilaini li amrillah hatta taghalghala ilaihima aduhuma iblis bimakrih fawaswasa lahuma waswasatan khada'ahuma biha wa mawwaha alaihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini ay min jinsil malaikah aw takuna minal khalidin kama qala fil ayatil ukhra hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yubla wa ma'a qawlihi hadha aqsama lahuma billah inni lakuma laminan nasihin ay min jumlatin nasihin haitsu qultu lakuma ma qultu faghtara bidzalika wa ghalabatis syahwah fi tilkal hal alal aqri. Nabi Adam dan Hawa masih tetap melaksanakan perintah Allah sampai akhirnya musuh mereka berdua, yakni iblis, terus menggoncang mereka dengan makar jahatnya. Iblis membisik-bisiki Adam dan Hawa dengan bisikan yang sangat menipu mereka dan membuat mereka menjadi tidak memiliki pendirian. Iblis berkata, tidaklah Allah Rabb kalian melarang kalian dari pohon ini kecuali Allah tidak menghendaki kalian menjadi malaikat, yakni jenis malaikat, atau Allah tidak menghendaki kalian menjadi orang yang kekal di surga ini. Kalau makan, kalian akan jadi seperti malaikat dan bisa kekal di surga. Kalau enggak makan, ya enggak akan kekal. Sebagaimana Iblis juga berkata dalam ayat yang lain, maukah aku
aku tunjukkan kepada kalian pohon keabadian dan kekuasaan yang tidak akan pernah sirna. Di samping itu, iblis memperkuat ucapannya dengan berani bersumpah dengan nama Allah di hadapan Adam dan Hawa. Sungguh, aku adalah orang yang memberi nasihat yang baik kepada kalian berdua. Yakni, aku adalah orang yang memberi nasihat seperti apa yang aku katakan, pasti akan terjadi seperti apa yang aku katakan. Maka Nabi Adam dan Hawa tertipu dengan itu, dan syahwat mereka ketika itu mengalahkan akalnya. Fadallahuma ay nazzalahuma an radbatihima al-aliyah allati hiyal bu'du anid dunub wal ma'asi ila talawuthi bi awdhariha fa'aqdama ala aqliha. Maka syaitan pun menunjukkan kepada keduanya, yakni menurunkan derajat mereka berdua yang tinggi, yakni jauh dari dosa dan maksiat, menjadi berlumuran dosa yang membahayakan. Akhirnya Adam dan Hawa memakan pohon itu. Falamma dhaqa asy-syajarah badat lahumā sawātuhumā ay dhaharat awratu kullin minhumā ba'dama kanat masturatan fasaral ariyul batin minat taqwa fi hadhil hal atharun fil libasid dhahir hatta khala'a fadhaharat awratuhuma. Maka ketika Nabi Adam dan Hawa mencicipi pohon itu, nampaklah aurat mereka berdua, yakni aurat Nabi Adam dan Hawa kelihatan padahal sebelumnya tertutup. Maka mereka pun secara batin telah telanjang dari ketakwaan, dan keadaan semacam ini berpengaruh dengan baju yang zahir, sehingga terlepaslah baju itu dan tampaklah aurat mereka berdua. Falamma dhaharat awratuhuma khujila wa ja'ala yakhsifani ala awratihima min awraqi syajaril jannah liyastatira bidzalik. Ketika aurat Adam dan Hawa kelihatan, mereka berdua malu dan mulailah menutupi auratnya dengan daun-daun pepohonan yang ada di surga untuk menutupi auratnya. Wa nadahuma rabbuhuma wa huma bitilkal hal mubihan wa mu'atiba alam anhaquma antilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin falimaqtaraftuma almanhiyah wa antuma adwa wa taqtuma aduwakuma. Maka dalam keadaan keduanya seperti itu, Allah Subhanahu wa taala Arabnya menyeru, menjelek-jelekan dan mencela. Bukankah kalian berdua aku larang memakan pohon itu? Bukankah aku telah mengatakan kepada kalian berdua, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian? Mengapa kalian melanggar larangan? Mengapa kalian mentaati musuh kalian? Fakhina idin manallahu alaihima bittaubah wa qabuliha fa'tarafa bidzanbi wa sa'ala minallahi maghfiratahu. Maka ketika itu Allah memberi karunia kepada Adam dan Hawa untuk bertaubat dan menerima taubatnya,
keduanya mengakui dosanya dan memohon kepada Allah pengampunannya. Mereka berdoa kemudian berkata, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ay qad fa'alna dhanba alladhi nahaitana anhu wa dharraina anfusana bi'tirafi dhanbi wa qad fa'alna sababal khasari in lam taghfir lana bimahwi athar dhanbi wa uqubatihi wa tarhamna biqabuli taubah wal mu'afati min amsali hadhil khataya faghfarallahu lahuma dzalika wa asa adamu rabbahu faghwa thumma ijtabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada hada wa iblis mustamirun ala tughyanihi ghair muqli min isyanihi faman ashbaha adam bil i'tiraf wa su'alil maghfirah wan nadmi wal iqla idza sadarat min dhunub ijtabahu wa huwa dahu wa man ashbaha iblis idza sadara min dhanb la yazalu yazdadu min al ma'asi fa innahu la yazdadu min Allah illa bu'da. Ya Allah, Rabb kami telah mendolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mau mengampuni kami, tidak mau memberi rahmat kepada kami, niscaya kami akan menjadi orang yang rugi. Sungguh kami telah melakukan dosa yang telah Engkau larang, yang membuat bahaya diri kami sendiri dengan menerjang dosa. Sungguh kami telah melakukan sebab-sebab kerugian. Jika Engkau tidak mau mengampuni kami dengan menghapus pengaruh dosa dan hukumannya, dan jika Engkau tidak mau memberi rahmat kami dan dengan menerima taubat dan memberi maaf dari kesalahan-kesalahan semacam ini, maka kami akan menjadi orang yang rugi. Maka Allah pun mengampuni keduanya. Nabi Adam telah berbuat maksiat kepada Rabb-Nya dan sesat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Adam dan menerima taubatnya dan memberi hidayah kepadanya. Namun demikian, iblis terus dalam kesesatannya, tidak mau meninggalkan perbuatan maksiatnya. Maka barang siapa yang meniru Nabi Adam dengan mengakui dosanya, memohon pengampunan, menyesal dan meninggalkan dosanya ketika melakukan dosa, maka Allah akan memilihnya dan memberi hidayah kepadanya. Dan barang siapa yang menyerupai iblis ketika melakukan dosa dan terus menerus menambah maksiatnya, maka Allah akan terus menambah jauh baginya dari rahmatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Setelah kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul A'raf ayat yang ke-18 sampai yang ke-23 dan juga penjelasan dari As-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah dan pelajaran. Yang pertama, pada asalnya iblis adalah penghuni surga. Dengan dalil qala khruj minha mad'uman madhura. Allah berfirman, keluarlah engkau dari surga. Menunjukkan bahwa sebelumnya iblis itu adalah penghuni surga. Yang kedua, iblis dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga dalam keadaan tercela dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
dengan sebab kekafiran dan kedurhakaannya. Yang ketiga, iblis telah ditetapkan sebagai penghuni neraka jahanam tetap untuk selama-lamanya. Jadi tidak akan bisa kembali ke surga lagi, ya. Iblis telah ditetapkan menjadi penghuni neraka jahanam untuk selama-lamanya. Yang keempat, faedah yang keempat, neraka jahanam akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iblis dan orang-orang yang mengikutinya dari kalangan bangsa jin dan manusia. Tidak ada tempat yang lowong atau yang longgar di dalam neraka jahanam. Semuanya penuh, terisi oleh jin dan manusia yang mengikuti dan mentaati iblis. Faedah berikutnya, surga yang ditempati Nabi Adam dan istrinya adalah yang akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman di hari kiamat nanti. Jadi pendapat jumhur ulama bahwasanya surga yang ditempati Nabi Adam dan istrinya itu adalah surga yang nanti akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa pada hari kiamat. Faedah berikutnya, keutamaan Nabi Adam dan istrinya, yakni Hawa, yang menjadi manusia pertama yang menikmati surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum adanya manusia yang lain yang menikmati surga, Nabi Adam dan Hawa sudah mendahuluinya. Faedah berikutnya, adanya pohon terlarang bagi Nabi Adam dan Hawa ketika di surga. Adapun pohon ini tidak ada riwayat yang sahih namanya apa. Adapun dalam ayat yang lain yang menyebutkan hal adulluka ala syajaratil khuldi, itu bukan nama pohon apa ini? Khuldi. Itu bukan nama, tetapi itu sifat. Karena iblis menyatakan kalau pohon ini engkau makan, maka kamu akan kekal di surga. Allah melarang kalian makan pohon ini karena Allah menghendaki kalian tidak kekal di surga. Itu. Kalau mau kekal, nurut saya, kata setan. Ya, makan pohon ini. Ini namanya pohon keabadian. Nggak penting namanya apa, yang penting ada sebuah pohon larangan yang tidak boleh didekati oleh Nabi Adam dan Hawa. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya, wajib meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala sekalipun kita tidak tahu sebab dan hikmahnya. Jadi Allah melarang Nabi Adam dan Hawa memakan pohon yang telah Allah tentukan di surga tanpa menjelaskan alasannya. Kok dilarang, kenapa? Sebabnya kenapa?
Tapi Nabi Adam tetap melaksanakan perintah itu. Ya, nggak pakai tanya kenapa. Barakallahu. Begitulah seorang Muslim. Ketika Allah melarang sesuatu yang jelas-jelas dilarang dalam Islam, maka harus dijauhi. Nggak pakai tanya, kenapa kok dilarang? Apa sebabnya? Karena Allah lebih tahu daripada kita tentang hikmahnya. Baik. Kemudian faedah berikutnya, orang yang melakukan dosa disebut orang zalim karena mendolimi dirinya sendiri. Jadi setiap orang yang melakukan dosa disebut zalim. Karena merugikan dan mendolimi diri sendiri. Fatakuna minadz zalimin. Faedah berikutnya. Di antara makar setan dalam menggoda Bani Adam ialah dengan cara waswasah. Waswasah itu membisik-bisiki, ya. Kalau menurut bahasa, waswasa itu ialah ikhfa'us saut, yakni suara yang lirih dan pelan, ya, bisik-bisik ikut, ya, ya, dibisik-bisiki. Nah, jadi setan dalam menggoda manusia itu menggunakan cara waswasa, bisik-bisiki telinganya, ya. Nah, sebagian orang itu mendengar waswasah dari setan jin itu, ya, dibisik-bisiki seperti ada suara yang bisik-bisiki. Sebagian orang mengalaminya, ya, kamu bunuh istri dan anakmu supaya engkau menjadi orang yang sakti. Terus telinganya itu kayak ada yang ngomong kayak gitu. Ada yang mengalami seperti itu. Nah, ada yang saking halusnya suara setan itu sampai gak terdengar, tapi langsung masuk dalam pikiran. Barakallahu. Jadi kayak ada angin di telinganya, ya, terus langsung ada pikiran, ide liar. Barakallahu. Ya, berarti setan telah apa ini? Membisik-bisikinya. Ya. Buktinya apa? Coba, kalau ada yang tengkar sama temannya, ketika berjumpa dengan lawannya tadi, asalnya nggak punya pikiran apa-apa, kemudian seolah-olah ada sesuatu yang mendorongnya agar melakukan tindakan anarkis atau kekerasan. Hukum dia, kasih pelajaran dia, gitu. Jadi kayak ada yang dorong begitu, ya. Nah, langsung dihadang hukum. Begitu. Jadi seringnya waswasa itu suaranya tidak terdengar, tapi bisikan itu kuat sampai langsung merubah jalan pikiran. Tapi sebagian orang ada yang mendengar bisikan itu sehingga dia seolah-olah dikomando oleh sesuatu untuk melakukan perbuatan dosa. Barakallahu. Nah, sebagaimana orang pada umumnya kan gak lihat kayak apa setan itu. Tapi sebagian orang ada yang sering
dilihatin nampak terus ya. Nah, matanya itu kayak tajam sekali ya. Nah, yang lain lihat itu tembok gak ada apa-apa, tapi dia lihat ada makhluk halus. Demikian pula waswasa atau bisikan. Ada yang merasakan bisikan itu jelas sekali. Ada yang tidak mendengarnya, tapi langsung merubah jalan pikirannya. Nah, barakallahu. Kemudian ya kawan abdina asakumullah, di antara makar syaitan ialah membisiki Bani Adam untuk memperlihatkan auratnya. Begitu. Jadi kalau lihat laki-laki atau perempuan yang tidak menutup auratnya, itu berarti sudah terkena gangguan syaitan. Nah, Nabi Adam dan Hawa itu loh, dalam keadaan menutup auratnya. Barakallahu. Digoda agar apa ini? Membuka auratnya. Nah, baik. Jadi membuka aurat itu termasuk amalan syaitan dan termasuk godaan syaitan yang dibisikkan kepada Bani Adam. Berikutnya, di antara was-was atau makar jahat syaitan ialah al-khida', tipuan, al-khida' wal ghurur. Syaitan menipu Bani Adam dengan ucapan-ucapan yang indah. Jadi Nabi Adam dan Hawa digoda, kamu tak nasihati, demi Allah saya adalah orang baik-baik, ngasih tahu kalian, kalian makan saja pohon ini supaya kalian bisa tetap di surga selama-lamanya seperti para malaikat yang lain. Tapi kalau kalian gak mau makan, terserah. Kalian tidak akan lama tinggal di sini. Rugi kan? Nah, berani bersumpah dengan nama Allah. Akhirnya Nabi Adam dan Hawa tertipu. Demikianlah syaitan dalam menggoda Bani Adam, menggunakan ucapan-ucapan yang manis, ya, menggoda, menyesatkan dan menipu, yang dinamakan dengan apa ini? Al-khida' wal ghurur. Kemudian faedah berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memberi karunia Nabi Adam dan keturunannya dengan taubat. Dan ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri dan memanfaatkannya. Karena kalau tidak ada taubat, dosa kita semakin lama semakin banyak, semakin menggunung, dan semakin memberatkan kita di akhirat nanti. Barakallahu. Sehingga taubat ini merupakan karunia yang Allah berikan kepada Nabi Adam dan keturunannya. Faedah berikutnya, barang siapa yang mengakui kesalahannya, bertaubat, menyesal, dan tidak mengulanginya, maka dia adalah Bani Adam hakikatan dan akan mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang
tetap dalam dosanya, tidak mau bertobat, tidak mau beristighfar, bahkan semakin menjadi-jadi, maka orang itu mengikuti jejak langkah iblis dan susah mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, di antara cara bertobat dan beristighfar ialah dengan membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Rabb kami telah mendolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak mau memberi rahmat kepada kami, niscaya kami akan menjadi orang yang rugi. Ini adalah doa taubat dan istighfar yang diucapkan oleh Nabi Adam dan Hawa, dan ini bisa kita contoh ketika kita bertobat dan beristighfar. Cukup singkat dan mewakili semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Barakallahu fikum. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.